Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Al-Hikmah dengan NIM 2024 0501035151 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunaikan ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai pengolahan kualitas. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita tuh perlu memahami terlebih dahulu mengapa sih pengolahan kualitas sangat penting dalam sebuah organisasi. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat seperti sekarang, konsumen itu tidak hanya memperhatikan harga suatu produk atau jasa, tetapi juga kualitas yang ditawarkan. Oleh karena itu, setiap organisasi harus mampu menjaga dan meningkatkan kualitas agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan serta tetap mampu bersaing. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pembahasannya dari konsep dan pengertian pengolahan kualitas. Oke, pertama kita akan membahas konsep dan pengertian pengolahan kualitas. Kualitas adalah kemampuan suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Jadi, suatu produk dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen dan mampu memberikan kepuasan. Sedangkan pengolahan kualitas merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pengolahan kualitas tidak hanya dilakukan ketika produk sudah selesai dibuat, tetapi dimulai sejak tahap perencanaan, pemilihan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pelayanan kepada pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas adalah tanggung jawab seluruh bagian dalam organisasi, bukan hanya bagian produksi. Dalam pengolahan kualitas terdapat 4 elemen utama. Yang pertama adalah perencanaan kualitas atau quality planning. Pada tahap ini, perusahaan menetapkan standar mutu, spesifikasi produk, serta cara untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Yang kedua adalah pengendalian kualitas atau quality control. Tahap ini bertujuan mengawasi proses produksi agar sesuai dengan standar dan mencegah terjadinya produk cacat. Yang ketiga adalah jaminan kualitas. Tujuannya adalah memberikan keyakinan bahwa produk yang dihasilkan akan selalu memiliki kualitas yang konsisten melalui sistem dan prosedur yang baik. Yang terakhir adalah perbaikan kualitas. Perusahaan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar kualitas produk maupun layanan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip pengolahan kualitas. Menurut standar ISO 9001 terdapat 7 prinsip utama. Prinsip pertama adalah fokus pada pelanggan. Jadi, semua kegiatan perusahaan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Misalnya, perusahaan menerima kritik dan saran pelanggan, kemudian memperbaiki produknya berdasarkan masukan tersebut. Prinsip kedua adalah kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin harus mampu memberikan arahan, motivasi, dan menjadi teladan dalam menjaga kualitas kerja seluruh karyawan. Prinsip ketiga yaitu keterlibatan semua orang. Artinya, setiap karyawan memiliki tanggung jawab terhadap kualitas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jika semua orang bekerja dengan baik, maka kualitas perusahaan juga akan meningkat. Nah, prinsip yang keempat adalah pendekatan proses. Organisasi harus memandang setiap aktivitas sebagai bagian dari suatu proses yang saling berkaitan sehingga hasil kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Prinsip kelima yaitu perbaikan berkelanjutan. Jadi perusahaan harus terus melakukan inovasi dan evaluasi agar kualitas produk maupun layanannya selalu meningkat sesuai perkembangan kebutuhan pelanggan. Prinsip keenam adalah pengambilan keputusan berbasis data. Keputusan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat, bukan hanya berdasarkan perkiraan atau pendapat pribadi. Kemudian, prinsip ketujuh adalah manajemen hubungan. Organisasi perlu membangun hubungan yang baik dengan pemasok, distributor, mitra kerja, maupun pelanggan agar tercipta kerjasama yang saling menguntungkan.
Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dan manfaat pengolahan kualitas. Tujuan utama pengolahan kualitas adalah memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga mereka merasa puas terhadap produk atau jasa yang diterima. Selain itu, pengolahan kualitas juga bertujuan meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan produksi, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Manfaatnya sangat besar bagi perusahaan. Pengolahan kualitas dapat meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya produksi akibat produk cacat, memperkuat reputasi perusahaan, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Sedangkan bagi pelanggan, manfaatnya adalah memperoleh produk yang lebih berkualitas, pelayanan yang lebih baik, serta tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas. Faktor pertama yaitu sumber daya manusia. Karyawan yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang baik akan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Faktor kedua adalah teknologi. Penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan kecepatan, ketelitian, dan konsistensi proses produksi. Faktor ketiga yaitu bahan baku. Jika bahan baku berkualitas, maka hasil akhir produk juga akan lebih baik. Faktor keempat adalah proses produksi. Proses yang terkontrol akan menghasilkan produk yang sesuai standar. Dan faktor terakhir adalah manajemen. Manajemen memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan, mengawasi pelaksanaan, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar kualitas. Terakhir, kita akan membahas penerapan pengolahan kualitas dalam organisasi. Dalam industri makanan, pengolahan kualitas dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan produksi, menggunakan bahan baku yang berkualitas, dan memastikan keamanan pangan. Dalam perusahaan jasa, pengolahan kualitas diterapkan melalui pelayanan yang cepat, ramah, dan mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Sedangkan di lembaga pendidikan, pengolahan kualitas dilakukan dengan meningkatkan mutu pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, serta kualitas pelayanan kepada mahasiswa agar pengolahan kualitas berhasil diterapkan. Organisasi perlu melakukan beberapa langkah yaitu menetapkan standar kualitas, memberikan pelatihan kepada karyawan, melakukan evaluasi secara rutin, serta terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengolahan kualitas merupakan proses yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Dengan menerapkan pengolahan kualitas secara konsisten, perusahaan dapat menghasilkan produk yang lebih baik, meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat daya saing, dan mencapai keberhasilan dalam jangka panjang. Itulah tadi penjelasan materi tentang pengolahan kualitas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam hal menambah ilmu kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.